Oke, thanks buat kalian udah ngeklik video ini. Kali ini kita akan membahas seputar filsafat lagi bersama Bung Riko yang telah hadir bersama kita kembali. Oke, Mas Riko, ini saya mau nanya nih seputar filsafat ya, Mas. Antara ilmiah dan nggak ilmiah. Sebenarnya ilmiah itu yang kayak gimana? Siapa itu ilmiah? Nah, persoalan mengenai ilmiah dan non ilmiah itu itu sebenarnya merupakan sebuah diskursus dalam filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu kan merupakan sebuah cabang dalam ilmu filsafat yang mana statusnya ini sebagai epistemologi khusus. Kalau epistemologi umum itu merupakan filsafat pengetahuan, maka filsafat ilmu itu merupakan epistemologi khusus. Sedangkan filsafat pengetahuan itu merupakan epistemologi umum. Nah, salah satu diskursus atau wacana yang sering menjadi pembahasan di kalangan para filosof itu adalah persoalan mengenai demarkasi atau pembedaan antara ilmiah dan non ilmiah. Dan sebenarnya secara eksplisit persoalan tersebut sudah ada sejak masa positivisme logis atau mungkin kita sebut sebagai neopositivisme, yang mana itu merupakan kelanjutan daripada aliran positivisme yang dipopulerkan oleh Auguste Comte. Nah, para positivisme logis menyatakan bahwa sesuatu yang ilmiah itu pertama dia harus dapat terverifikasi secara empiris. Dan yang kedua, dia sifatnya bebas nilai. Dengan kata lain, kegiatan atau praktik keilmuan di dalam suatu disiplin ilmu tertentu itu harus senantiasa dipisahkan dari kepentingan-kepentingan subjek yang menjalani, kepentingan-kepentingan manusia. Nah, tapi di sini dua paradigma inilah yang kemudian dikritik oleh gerakan post-positivisme. Nanti di gerakan post-positivisme itu terdapat banyak sekali aliran, seperti misalkan kalangan neo-Kantian misalkan, yang filsufnya, tokohnya itu Willem Dilthey sama Wilhelm Windelband, yang mana kedua tokoh ini menyatakan bahwa ilmu alam dengan ilmu humaniora itu memiliki dua metode yang berbeda, dua prinsip yang berbeda. Jika ilmu alam itu menggunakan metode penjelasan dalam memahami suatu realitas alam semesta, ilmu alam itu kan berupaya untuk menjelaskan hukum sebab akibat kan dari suatu gejala alam. Sedangkan di ilmu-ilmu humaniora itu menggunakan metode verstehen atau memahami, karena objek yang dikaji di sini adalah bentuk-bentuk pengetahuan manusia yang tampil dalam bentuk kebudayaan, misalkan sastra, kesenian, adat istiadat dan lain sebagainya, bahkan perilaku, bahasa. Nah, itu kan nggak bisa kalau misalkan kita menerapkan metode Erklaren atau berupaya untuk menjelaskan secara dengan hubungan kausal itu kepada objek-objek dalam ilmu humaniora. Nah, sinilah kemudian dikritik oleh Dilthey. Itu kan kritik secara epistemologis. Nah, kritik secara aksiologisnya itu tampil dalam aliran mazhab Frankfurt, yang mana salah satu tokoh yang gencar di sini adalah Jürgen Habermas. Yang mana kalau tadi kan aliran neopositivisme menyatakan bahwa kegiatan keilmuan itu sifatnya bebas nilai. Nah, Habermas mengkritik ini, bahwa ya semua disiplin ilmu itu pasti syarat akan kepentingan. Misalkan ilmu alam gitu. Ilmu alam itu memiliki kepentingan yang sifatnya teknis. Sedangkan ilmu-ilmu historis hermeneutis atau mungkin
dengan bahasa yang lebih mudah ilmu humaniora, misalkan kayak sejarah, filsafat dan lain sebagainya, itu kepentingan intersubjektif. Orientasinya adalah pemahaman makna. Sedangkan ilmu-ilmu sosial itu orientasinya adalah emansipatoris, kepentingan emansipatoris. Jadi setiap disiplin ilmu itu punya interest atau kepentingannya masing-masing. Jadi Nah, kalau yang disebut ilmiah, yang positivistik itu harus bebas dari nilai-nilai itu kan ya? iya, harus bebas. Yang pertama, ilmiah itu jika dia dapat terverifikasi secara empiris dan tentunya menggunakan pengolahan akal budi dalam memahami realitas sesuatu. Dan yang kedua adalah ya ilmu itu harus sifatnya bebas nilai. Nah, pandangan-pandangan itu sebenarnya itu terartikulasikan dalam salah satu konsep positivisme yang dinamakan dengan unified science. Unified science itu adalah sebuah usaha secara filosofis untuk menggabungkan semua disiplin ilmu dalam satu bahasa yang sama. Contohnya seperti ini, misalkan ilmu sosial dan humaniora gitu. Nah, fenomena-fenomena yang terkandung dalam ilmu sosial dan humaniora itu bisa dijelaskan melalui perspektif ilmu psikologi. Sedangkan klaim-klaim yang terkandung atau yang dihasilkan dalam ilmu psikologi itu bisa dijelaskan melalui ilmu biologi, dan dari biologi yang paling dasar atau yang paling elementer adalah fisika. Jadi di sini kan seolah positivisme itu menyatakan bahwa ya ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora itu hanya bisa didekati dengan pendekatan atau dengan metode Erklaren, dengan metode ilmu-ilmu alam seperti itu. Dan apa yang kita sebut ilmiah sekarang ini, mohon maaf, itu seolah identik dengan hal-hal yang dapat terverifikasi secara indrawi, secara empiris atau secara faktual. Padahal klaim tersebut itu merupakan sebuah hasil dari hegemoni kalangan positivisme logis. Dan kalau misalkan sebenarnya upaya untuk menegaskan suatu bentuk kriteria ilmiah itu, jika kita lihat secara genealogis, jika kita tarik ke belakang, itu sudah ada sejak masa Immanuel Kant. Yang mana Kant itu kan di dalam kritisismenya berupaya untuk menyelidiki. Makanya filsafatnya itu kan disebut sebagai filsafat kritis karena dia berupaya untuk menyelidiki apakah metafisika, tahu kan metafisika? Yeah. Nah, metafisika itu sebenarnya layak nggak sih disebut ilmu? Nah, penyelidikan kan di dalam kritisismenya dia menyatakan bahwa metafisika nggak layak disebut ilmu karena dia nggak menghasilkan suatu putusan sintetik a priori. Jika metafisika ingin disebut sebagai sebuah ilmu, maka dia harus menghasilkan putusan sintetik a priori. Dan di dalam kritisismenya kan ya dia menguji ilmu alam dan matematika, kan menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam itu menghasilkan putusan sintetik a priori seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan paling radikal di sini adalah positivisme Auguste Comte, yang mana salah satu visi positivisme itu kan berupaya untuk membersihkan ilmu pengetahuan dari asumsi-asumsi metafisik, hal-hal yang sifatnya metafisik. Dan ini tampak dalam pandangan Auguste Comte, yang mana beliau berupaya untuk menjelaskan secara historis tahap-tahap bentuk-bentuk pengetahuan manusia. Comte misalkan, Auguste Comte ini menyatakan bahwa pada mulanya manusia itu berupaya memahami sesuatu dengan dogma-dogma agama. Itu Comte menyebut itu dengan tahap teologis, yang mana manusia kala itu berupaya untuk memahami suatu gejala alam, misalkan gejala alam semesta.
itu dia berupaya untuk melihat sesuatu yang ada di balik fakta itu. Dan itu tampil dalam bentuk-bentuk berbagai macam bentuk-bentuk kepercayaan, misalkan ada animisme, dinamisme, dan yang paling maju ya monoteisme sebenarnya. Kita misalkan melihat gempa bumi atau gunung meletus gitu, terus kita langsung menganggap bahwa wah ini karena dewa lagi marah, misalkan dewa ini lagi marah, dewa Zeus lagi marah, atau misalkan ada peristiwa hujan kayak gitu, dewa Zeus lagi kencing kayak gitu. Enggak, ini cuman ini aja contoh aja, analogi aja. Itu tahap teologi seperti itu. Kemudian berlanjut ke tahap metafisis. Gimana itu? Yang mana manusia berupaya untuk memahami realitas faktual alam semesta itu dengan mengasalkan pada prinsip-prinsip yang sifatnya metafisik. Kalau tadi kan segala sesuatu diasalkan pada roh ketuhanan, hal-hal yang sifatnya ketuhanan. Tapi kalau di tahap metafisis ini, manusia berupaya untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya faktual dengan mencari prinsip-prinsip yang sifatnya metafisik. Dewa, Tuhan, kemudian roh-roh itu diganti dengan substansi-substansi. Misalkan idea, jiwa, terus kemudian roh yang dimaksud di sini adalah roh dalam arti Hegelian, maksudnya roh sebagai sebuah substansi. Nah, kemudian yang terakhir ini tahap positif, yang mana ya manusia dalam memahami alam semesta tidak berupaya untuk mencari hal-hal yang melampaui hal-hal yang sifatnya fisik itu, tetapi berupaya untuk melihat gejala-gejala, membatasi diri pada pengamatan terhadap gejala-gejala fisik itu dengan mencari hubungan kausalitas dari gejala-gejala alam itu, seperti itu. Dan dari pandangan Komini kemudian diradikalkan lagi, dan ini mungkin sudah secara eksplisit, yang mana itu dieksplisitkan oleh kalangan neopositivisme atau positivisme logis, yang mana para filsuf positivis itu menyatakan bahwa sesuatu yang ilmiah itu ya dapat terverifikasi secara empiris. Kalau misalkan dia tidak dapat diverifikasi secara empiris, maka dia proposisi-proposisi atau putusan-putusan yang diucapkan oleh seseorang terhadap sesuatu itu menjadi nonsens atau tidak bermakna, karena dia tidak bisa terverifikasi secara empiris. Anda setuju begitu? Setuju sama posisi? Nah, kalau misalkan kita tinjau lagi secara historis ya, dan kita kita lihat sekarang ini, kondisi sekarang, klaim ilmiah atau istilah ilmiah itu masyarakat kita, ya mohon maaf, nggak cuma masyarakat kita, tapi bahkan di kalangan akademisi pun mengidentikan ilmiah seolah pada sesuatu yang sifatnya dapat terverifikasi secara empiris. Sebenarnya wacana ilmiah ini seolah yang kita pahami sekarang ini merupakan hasil daripada hegemoni kalangan filsuf-filsuf positivisme logis, seperti itu. Nah, dan beberapa waktu lalu itu kan ada debat ya. Mungkin teman-teman bisa nilai sendiri, itulah debat antara Ustadz A dan guru B. Nah, itu yang mana Ustadz A menyatakan bahwa ilmiah itu nggak melulu identik dengan empiris. Karena ilmiah kalau dalam versi Islam itu ada 3, akal, indra, sama khobaru sodik, katanya kayak gitu. Apa itu khobaru sodik? Ya misalkan kayak pesan-pesan atau riwayat-riwayat kayak gitu. Itu kan kabar-kabar yang yang sifatnya otentik, dan itu diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya, seperti itu. Wahyu itu hasil dari khobaru sodik. Beberapa waktu lalu saya diskusi sama teman saya yang anak filsafat Islam.
Ya, Harus Sodik itu yaitu apa namanya riwayat-riwayat yang kemudian ayat-ayat Quran itu Harus Sodik karena dia apa namanya diucapkan, dituturkan oleh mereka yang terpercaya seperti itu. Itu menurut apa namanya pandangan Islam. Kalau dari pandangan positivistik ya nggak bisa yang ilmiah itu ya hanya yang bisa terverifikasi secara empiris sama didasarkan pada akal seperti itu. Dan kita di Indonesia itu seolah mengidentikan sesuatu yang ilmiah itu identik dengan hal-hal yang dapat terverifikasi secara empirik dan bisa dinalar gitu loh. Nah kalau misalkan kayak gitu secara konsekuensial kan berarti ilmu-ilmu agama kemudian terlebih teologi dan juga filsafat itu kan ya apalagi tasawuf itu kan apa namanya klaim-klaim yang dihasilkan dari ketiga disiplin ilmu itu kan sifatnya spekulatif. Dia tidak dapat terverifikasi secara empirik gitu untuk mengecek benar salahnya suatu proposisi yang dihasilkan ketiga ilmu itu. Ya berarti kalau kayak gitu agama nggak ilmiah, filsafat pun nggak ilmiah. Yang ilmiah itu ya ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial yang mendasarkan diri pada metode yang sifatnya empiris seperti itu. Nah itu sebenarnya yang kita terima dari peristilahan ilmiah itu ya sebenarnya hasil dari hegemoni kalangan positivis logis, orang-orang neopositivisme, dan itu seolah diterima begitu saja. Padahal aliran neopositivisme di kemudian hari itu dikritik habis-habisan oleh gerakan pospositivisme. Pospositivisme yang sudah saya jelaskan tadi ada banyak sekali aliran. Misalkan menurut saya yang paling radikal itu ya kritik yang dilontarkan itu dari Wilhelm Dilthey. Itu beliau beberapa pengamat menyatakan bahwa beliau ini ya termasuk kalangan neokantianisme dari Jerman, yang mana beliau berusaha untuk membedakan secara tegas dan meletakkan dasar epistemologis yang kuat dari kedua ilmu tersebut, dua rumpun ilmu antara ilmu humaniora sama ilmu-ilmu alam. Kalau ilmu-ilmu alam itu menggunakan metode Erklaren, ilmu-ilmu humaniora itu menggunakan metode Verstehen, memahami makna. Metode Erklaren itu maksudnya di dalam ilmu-ilmu alam ya kita berupaya untuk mengamati hubungan-hubungan kausal atau kausalitas dari gejala-gejala alam semesta. Kalau Verstehen itu kita berupaya untuk memahami makna dari bentuk-bentuk pengetahuan manusia yang tampil dalam bentuk seni misalkan, atau agama misalkan, filsafat, itu menggunakan metode Verstehen, memahami makna. Dan juga mazhab Frankfurt, Max Horkheimer, yang mana beliau menyatakan bahwa sebenarnya metode positivistik itu nggak cocok jika diterapkan di dalam ilmu-ilmu sosial. Maka kita memerlukan paradigma kritis atau istilah mazhab Frankfurt itu teori kritis, yang mana kita tidak hanya puas pada fakta-fakta sosial, tetapi kita berupaya untuk secara kritis melihat sesuatu yang ada di balik fakta itu. Seperti itu. Makanya teori kritis itu kan cirinya kritis, historis, kemudian sifatnya emansipatoris seperti itu. Dan kritik yang sifatnya aksiologis dari Habermas misalkan, beliau berupaya untuk mengaitkan antara fenomena pengetahuan, fenomena ilmu pengetahuan dengan kepentingan, misalkan ada kepentingan teknis, ada kepentingan intersubjektif, pemahaman makna, dan yang ketiga emansipatoris, membebaskan. Dan yang paling radikal lagi adalah dari seorang filsuf posmo sebenarnya, Paul Feyerabend, yang mana menurut saya gagasan beliau ini cukup mungkin kelewat mainstream seperti itu. Karena begini, menurut beliau
antara ilmu alam, pokoknya segala suatu bentuk pengetahuan manusia, disiplin ilmu manusia itu tidak boleh saling menghegemoni satu sama lain dari segi metodologis. Kan kita sering mengklaim, wah sihir itu nggak ilmiah, wah teologi itu nggak ilmiah, filsafat itu nggak ilmiah karena dia nggak bisa diuji secara empiris misalkan. Justru kita tidak boleh seperti itu, tetapi kita harus mengembangkan atau mungkin istilahnya proliferation antara setiap disiplin ilmu ini. Jadi daripada saling menghegemoni satu sama lain mana yang paling benar, lebih baik ya kita kembangkan setiap disiplin ilmu ini, entah itu ilmu sains atau ilmu agama, bahkan ilmu magis sekalipun yang klinik-klinik itu ya dikembangkan aja semuanya. Nggak perlu kita saling menghegemoni satu sama lain seperti itu. Logika mistika. Gimana sih sebenarnya kita tuh harus memahami logika mistika itu? Apakah benar-benar kita tuh harus nggak percaya gitu sama sesuatu yang memang nggak empirik? Apakah sesuatu yang nggak empirik itu dinyatakan bukan realitas atau nggak ada? Jadi kan ini gimana nih memahami logika mistika yang sebenarnya tuh kayak gimana? Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang logika mistika, istilah itu kan sebenarnya bisa kita temui di bukunya Tan Malaka itu, Madilog. Yang mana ya kita kalau sering nonton YouTube gitu, banyak mungkin YouTuber yang mereka ini bergerak di bidang edukasi masyarakat, mengutip Madilog dan berupaya untuk mengajak masyarakat percaya terhadap ilmu pengetahuan, sains, dan meninggalkan cara berpikir yang melihat gejala sesuatu yang ada di balik gejala-gejala alam seperti itu. Nah, sebenarnya logika mistika kalau di dalam Madilog bisa kita sarikan seperti ini, Mas. Logika mistika itu sebenarnya merupakan sebuah cara berpikir yang mana cara berpikir yang berupaya untuk mencari hal-hal yang sifatnya metafisis, melampaui fisik, dari pengamatan empirik kita terhadap gejala-gejala alam semesta. Itu logika mistika. Jadi misalkan Mas Angga sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa gitu, melihat peristiwa gempa bumi misalkan, fenomena alam, gejala alam semesta, gempa bumi, gunung meletus, terus Mas Angga bilang, wah ini jangan-jangan fenomena alam ini muncul karena Dewa A lagi marah ini, terus Dewa B lagi gini, Dewa C lagi kayak ini. Jadi mengasalkan pada sesuatu hal-hal yang sifatnya metafisik, roh-roh metafisik seperti itu. Dan itu ya tampil dalam bentuk kepercayaan animistik, animisme, dinamisme seperti itu. Nah, Madilog sendiri sebenarnya berupaya untuk mengajak kita keluar dari kungkungan cara berpikir seperti itu, karena berpikir seperti itu merupakan sebuah ciri khas dari masyarakat feodalisme. Dan Tan Malaka sendiri menyatakan, dan juga sebenarnya sudah dipopulerkan oleh teman-teman YouTuber yang sering membahas Tan Malaka, mengutip beliau bahwa ya bangsa yang besar itu adalah ketika kita mendasarkan diri pada ilmu pengetahuan, pada sains. Kita harus keluar dari kungkungan atau cara berpikir mistis, logika mistika itu. Seperti itu. Tapi di sini mungkin ini kita harus kritis terhadap klaim seperti ini, karena maksudnya kritis bukan dalam arti menolak wacana ini ya, tapi kita harus melihat asumsi-asumsi tersembunyi dari pandangan ini, seperti itu, pandangan Tan Malaka ini. Kalau misalkan kita mempelajari filsafat ilmu, seolah kita menilai Tan Malaka ini pandangannya sangat berciri positivistik sekali.
karena dia seolah percaya terhadap ilmu pengetahuan, bahwa ya bangsa Indonesia itu harus keluar dari logika mistika dan memusatkan diri pada kegiatan ilmu pengetahuan. Nah, tetapi sekarang kita melihat bahwa justru di zaman sekarang di mana masyarakat Indonesia itu sudah maju dalam hal keilmuan, dalam hal sains terutama, itu seolah seolah muncul rasa kepongahan atas sains itu sendiri. Jadi seolah maksudnya gini, orang-orang yang percaya terhadap sains itu seolah ya mereka merasa diri mereka itu paling benar, seperti itu, paling benar. Dan itu tadi, dan kalau misalkan kita kembali ke pandangannya Paul Feyerabend itu, prinsip proliferation, pengembangbiakan ilmu-ilmu, ya ketimbang kita mengatakan oh ini ilmu ini benar, ini ilmu ini salah, ya kita mending kembangbiakan aja semuanya, entah itu ilmu magis atau ilmu agama yang terdapat di dalam rumpun humaniora ataupun ilmu alam sekalipun, kembangkan saja. Jadi jangan menghegemoni satu sama lain. Dan dan dari pandangan Tan Malaka itu seolah masyarakat kita kemudian mengklaim bahwa ya sesuatu yang ilmiah itu ya harus dapat terverifikasi secara faktual, secara empiris. Nah, kalau kayak gitu kan berarti agama dan mitos, terus kemudian filsafat sekalipun yang menghasilkan klaim-klaim yang sifatnya spekulatif, ya dia tidak ilmiah, karena klaim-klaim yang dihasilkan ya nggak dapat terverifikasi secara empiris, secara faktual, seperti itu loh. Pertanyaan. Jadi gimana? Seharusnya logika mistika ini dibiarin gitu aja, atau memang setuju dengan Tan Malaka itu udah ribungnya hapuskan aja sudah? Cara berpikir yang mistik-mistik gitu. Kalau saya melihatnya justru asumsi seperti ini asumsi yang sangat positivistik sekali. Karena memandang bahwa yang benar itu ya identik dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Temuan-temuan dalam sains itu benar pada dirinya sendiri, dan bentuk-bentuk pengetahuan yang lain yang tampil dalam bentuk agama misalkan atau kebudayaan, yaitu atau kearifan lokal, yaitu sesuatu yang ini tidak benar, bahwa kebenaran identik dengan sains. Tentu karena kita sekarang dihadapkan pada pluralitas masyarakat Indonesia, maka saya rasa prinsip pengembangbiakan atau proliferation yang dipopulerkan oleh Feyerabend itu di dalam buku Against Method itu, melawan metode, kalau di ini, yaitu ya berarti ya kita harus kembangbiakan aja ilmu-ilmu itu, entah itu ilmu dengan logika mistika atau ilmu dengan logika ilmiah, atau semua ilmu itu dikembangbiakan, karena itu merupakan suatu bentuk pengetahuan manusia, jadi dikembangbiakan aja. Dan kita jangan saling menghegemoni antara ilmu-ilmu ini. Dan saya pernah ini Mas baca uraian singkat dari Prof. Kailan. Beliau guru besar filsafat UGM. Beliau menyatakan bahwa istilah ilmiah itu kan sebenarnya kalau kita terjemahkan pakai KBBI lah, maksudnya ya pakai KBBI, itu kan berarti kan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan kan. Nah, tetapi istilah ilmu pengetahuan itu sendiri seolah maknanya tereduksi menjadi ilmu pengetahuan alam, science positivistik atau Naturwissenschaften. Jadi yang kita pandang sebagai sains, istilah sains kemudian ilmu pengetahuan itu seolah identik dengan ilmu pengetahuan alam atau Naturwissenschaften itu kalau di dalam bahasa Jerman. Sehingga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, ilmu pengetahuan sosial dan terutama ilmu pengetahuan budaya atau dalam bahasa
yang populer yang kita pakai populer sekarang adalah ilmu humaniora. Itu bukan ilmu pengetahuan dan itu nggak mencapai pada taraf ilmiah. Kalau ilmu sosial oke lah, karena dia kan masih empiris kan. Tapi kalau ilmu pengetahuan ilmu humaniora, apalagi agama, karena dia nggak mendasarkan diri pada sesuatu hal yang sifatnya terverifikasi secara empiris, berarti dia tidak ilmiah, seperti itu. Nah, Prof. Kailan sendiri juga menyatakan bahwa sebenarnya setiap disiplin ilmu itu punya dimensi masing-masing, dimensi filosofis masing-masing. Jadi di dalam tubuh body of knowledge, tubuh ilmu pengetahuan, itu ada dimensi ontologis, dimensi epistemologis, sama dimensi aksiologis. Apa itu beda? Nah, dimensi ontologis itu berbicara terkait sesuatu yang dikaji oleh ilmu yang bersangkutan. Misalkan ilmu fisika, dia mengkaji gejala-gejala fisik misalkan. Kemudian ilmu kimia, dia mengkaji tentang perubahan zat misalkan. Itu aksiologi. Itu ontologi, itu dimensi ontologi, karena berkaitan dengan objek yang dikaji. Ilmu sosiologi, dia bicara tentang perkembangan masyarakat. Kemudian ilmu politik, dia bicara tentang misalkan kekuasaan, misalkan praktik-praktik gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat beserta institusi-institusi politik di dalam negara, seperti itu. Jadi setiap ilmu itu punya objek bahasanya masing-masing. Nah, dimensi epistemologis ini terkait dengan metode. Kan kalau epistemologi itu kan dia cabang filsafat yang berupaya untuk menjelaskan secara filosofis bagaimana sih manusia itu memperoleh pengetahuan, apa proses-proses yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai pengetahuan. Nah, kalau kita kontekskan di dalam wacana filsafat ilmu, Prof. Kailan sendiri menulis bahwa dimensi epistemologis itu berkaitan dengan metode yang dimiliki ilmu. Jadi setiap ilmu dia punya metodenya masing-masing, seperti itu loh. Kayak misalkan yang tadi saya jelaskan tentang pembedaan antara yang dilakukan oleh Willem Dilthey antara Naturwissenschaften, ilmu alam, dengan ilmu budaya, Geisteswissenschaft, ya ilmu pengetahuan, ilmu humaniora lah bahasa kita. Itu kalau ilmu alam dia menggunakan metode Erklaren, yang mana dia berusaha untuk mencari hubungan kausal dari gejala alam. Maka ilmu humaniora yang tampil dalam bentuk filsafat, agama dan lain sebagainya, pokoknya bentuk-bentuk pengetahuan manusia, itu berupaya untuk memahami makna, Verstehen yang digunakan, metode Verstehen. Nah, itu berkaitan dengan epistemologi. Jadi metode yang digunakan untuk sebagai sasaran dari objek ilmu itu, gitu. Itu dimensi epistemologi. Kalau dimensi aksiologi ya berarti terkait kemanfaatan. Ilmu itu untuk apa sih? Ilmu itu untuk apa gitu loh. Misalkan ilmu biologi biar kita ilmu kimia misalkan biar kita bisa memahami perubahan zat-zat misalkan, atau ilmu fisika kita semakin mengetahui gejala-gejala alam secara fisis misalkan. Misalkan ilmu sosial, misalkan kata Habermas, ilmu sosial itu orientasinya kepentingan yang sifatnya emansipatoris misalkan, membebaskan manusia. Jadi kita seorang sosiolog itu nggak boleh netral dalam melihat fenomena sosial masyarakat, tetapi dia harus kritis, harus melihat secara kritis sesuatu yang mendasari fenomena sosial itu, dan orientasinya emansipatoris. Nah, setiap disiplin ilmu itu punya 3 dimensi ini, dan alangkah lebih baiknya ya setiap ilmu, karena dia punya ketiga dimensi ini, ya jangan saling menghegemoni satu sama lain. Misalkan kita memaksakan metode ilmu alam untuk menjelaskan fenomena sosial, apalagi fenomena humaniora misalkan, kayak gitu ya itu menghegemoni itu namanya. Lebih baik ya
kalau misalkan ditanya seperti itu ya kita harus kembali ke prinsip Feuerbach itu, pengembangbiakan setiap ilmu itu. Jadi jangan ada yang saling menghegemoni antara disiplin-disiplin ilmu itu, entah itu ilmu sosial, ilmu alam ataupun ilmu humaniora, ya biarkan dia berjalan sendiri-sendiri, mengembangkan dirinya sendiri seperti itu. Mas, Iya. baca Madilog tapi nggak baca filsafat ilmu gimana? Ya. Tak ini apa? Sebenarnya Madilog itu dia buku yang bagus sebenarnya, dan Tan Malaka sendiri kalau menurut Romo Magnis, guru besar filsafat itu ya, beliau merupakan Tan Malaka ini merupakan seorang filsuf yang besar lah, dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia itu sangat besar, Tan Malaka ini. Maka dari itu ya kita sendiri sebagai orang Indonesia ya harus mempelajari pemikiran-pemikiran beliau. Tetapi di sisi lain ya saya rasa kita harus kritis terhadap pandangan-pandangan beliau, misalkan tentang logika mistika, terus bagaimana masyarakat Indonesia tuh kalau ingin maju ya harus memusatkan diri pada perkembangan ilmu. Kita harus kritis terhadap pandangan-pandangan seperti itu, sehingga ya kita sebagai orang Indonesia yang meneruskan jejak beliau, kita bisa memperoleh suatu sudut pandang baru seperti itu. Dan apa yang harus dilakukan ya tentu ya kita harus belajar filsafat ilmu gitu. Gimana youtuber itu tadi? Jadi gini, memang kita perlu mempelajari pemikiran Tan Malaka itu, kritik dia terhadap logika mistika. Kemudian memang Madilog itu kan mengajak kita untuk ini kan, memusatkan diri pada ilmu pengetahuan, karena itu ya kunci kemajuan suatu bangsa itu di situ intisarinya. Nah, tetapi kita tentunya ya sebagai pembaca harus kritis terhadap wacana-wacana Tan Malaka juga. Upaya untuk melakukan kritik, mengevaluasi kritis terhadap wacana Tan Malaka tersebut ya dengan apa? Dengan kita mempelajari filsafat ilmu pengetahuan. Karena filsafat ilmu pengetahuan itu kan merupakan disiplin filsafat yang membicarakan tentang berbagai aspek mengenai ilmu pengetahuan, tetapi dibahas secara filosofis. Misalkan masalah demarkasi antara ilmiah dan non ilmiah misalkan, kemudian juga prinsip ataupun metode yang digunakan di dalam sains, yang mana itu membedakan antara sesuatu ilmiah dan non ilmiah itu sendiri, seperti itu. Dan masalah aksiologis, misalkan apa kaitan praktik ilmu pengetahuan dengan kepentingan manusia, itu ranah aksiologis seperti itu. Terus secara ontologis ya apa sih ilmu pengetahuan itu, hakikat ilmu pengetahuan itu seperti apa. Nah, untuk membaca secara kritis wacana-wacana Madilog ya kita harus mempelajari filsafat ilmu sebagai alat sebenarnya. Nah, karena saya melihat bahwa banyak YouTuber yang dia bagus mengutip Madilog, di bagian intronya itu pendahuluan Madilog itu dikutip, yang mana Tan Malaka bicara tentang kita harus pergi dari cara berpikir mistis, tetapi dia tidak mengevaluasi secara kritis pandangan-pandangan dalam Madilog gitu loh. Dan mereka, mohon maaf, karena pembacaan mereka terhadap Madilog itu cenderung dogmatis, akhirnya mereka menganggap bahwa berarti segala sesuatunya itu yang selain sains, ilmu pengetahuan alam terlebih, enggak ilmiah.
Ya yang ilmiah itu ya ilmu pengetahuan alam sama ilmu pengetahuan sosial. Pokoknya ilmu pengetahuan yang dapat menghasilkan klaim yang dapat terverifikasi secara empiris, itu disebut ilmiah. Sedangkan ilmu agama nggak ilmiah, karena hasil atau klaim yang dihasilkan di dalam ilmu agama, ilmu filsafat itu sifatnya spekulatif, nggak bisa dipertanggungjawabkan secara faktual, secara empiris seperti itu. Momen ini bisa bahaya banget ya. Iya, karena gini Mas, kita tentunya harus kritis terhadap wacana ilmiah dan non ilmiah ini. Mohon maaf, karena istilah ilmiah itu kan berarti kan sesuai dengan kaidah ilmu kan. Ilmiah itu seolah identik dengan hal-hal yang dapat terverifikasi secara empiris. Itu yang bahaya. Kalau seperti itu ya mending fakultas filsafat itu ditutup aja itu. Usuluddin itu ditutup aja itu. Karena kan ilmu agama sama filsafat kan ini nggak menghasilkan klaim-klaim yang dapat terverifikasi secara empiris. Padahal kita harus mengkritik wacana terkait ilmiah dan non ilmiah itu. Kita harus mengujilah secara kritis terkait wacana ilmiah dan non ilmiah. Bahkan sebelum muncul klaim ilmiah dari kalangan positivisme logis ini secara eksplisit ini, itu orang-orang muslim di zaman dulu juga udah menetapkan suatu kriteria apa sih yang disebut dengan ilmiah itu. Misalkan sudah saya nyatakan tadi bahwa ada akal, indera, sama khobarus sodik itu. Nah, kemudian yang kita terima itu ya klaim dari positivisme logis ini, bahwa ilmiah itu identik dengan hal-hal yang dapat terverifikasi secara empiris. Dan klaim ini sebenarnya gerakan positivisme ini dan beserta klaim-klaimnya ini itu udah dibantah habis-habisan itu oleh kalangan post-positivistik. Nah, dari sinilah maka kita itu tadi selain baca madilog, kita juga harus belajar filsafat ilmu. Jadi wawasan kita terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan ranah keilmuan itu akan semakin luas wawasan kita seperti itu. Jadi kita misalkan bicara ilmiah dan non ilmiah, ya kita nggak hanya melihat dari perspektif positivistik, tetapi kita bisa lihat dari perspektif Islam misalkan. Dan mungkin para pemikir-pemikir post-positivistik itu yang mana mereka mengkritik secara epistemologis seperti Willem Dilthey, kemudian juga fenomenologinya Husserl, Edmund Husserl, itu dia mengkritik secara epistemologis, dan juga mazhab Frankfurt itu mengkritik secara epistemologis pandangan-pandangan positivisme itu. Makanya disebut dengan gerakan positivistik kalau di dalam sejarah filsafat ilmu pengetahuan itu. Nah, itulah yang harus kita kembangkan sebenarnya sebelum baca madilog. Menarik. Jangan baca madilog dan kita dogmatis terus kita menganggap bahwa yang ilmiah itu sesuatu yang dapat terindra secara empirik, dapat diverifikasi secara empirik. Itu kita buta kalau kayak gitu caranya. Kita nggak mempertimbangkan wacana-wacana lain seperti itu. Kita harus mempelajari lah ketiga paradigma itu, antara paradigma Islam, paradigma positivistik, sama paradigma post-positivistik seperti itu. Kita harus melihat secara luas. Jadi kita nggak hitam putih dalam menilai sesuatu itu ilmiah atau non ilmiah, itu nggak dinilai secara hitam putih, tapi dengan wawasan yang luas seperti itu. Nice. Kesimpulan keseluruhan Mas gimana? Kesimpulannya kita harus gimana? Kesimpulan aja sih, singkat. 2 menit. Oh, tanya lagi. Apa? Tanya lagi tadi masalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya gimana Mas? Ilmiah nggak ilmiah, nggak mistika, berfilsafat, ilmu kayak. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya itu seharusnya kita tuh yang ideal tuh gimana gitu? Yang ideal tuh sebenarnya kita menganggap bahwa sesuatu yang ilmiah itu tidak semata-mata dapat terverifikasi secara indrawi sebenarnya.
kita juga harus yaitu tadi belajar filsafat ilmu itu dengan manfaat agar kita bisa melihat diskursus mengenai atau wacana mengenai ilmiah dan non ilmiah itu secara luas dengan wawasan yang luas. Kita bisa melihat dari paradigma orang Islam misalkan bagaimana mereka memahami kriteria ilmiah itu sendiri, kemudian juga paradigma positivisme dari Comte sampai dari Comte sampai kalangan neopositivisme, kemudian terakhir paradigma postpositivistik. Di situ ada kalangan neokantian, William Dilthey, mazhab Frankfurt, fenomenologi dan kawan-kawan itu, yang mereka secara epistemologis, secara metodologis dan juga secara aksiologis mereka mengkritik wacana positivisme itu. Jadi kita ya harus belajar filsafat ilmu dan kita jangan menetapkan kriteria ilmiah itu ya semata-mata pada sesuatu yang dapat terindra secara empirik, secara faktual, karena ya setiap ilmu itu ya punya justifikasi ilmiahnya masing-masing seperti itu. Oke, luar biasa sekali Mas Riko ilmunya pada sore hari ini. Begitu dalam, rinci, sistematis, dan semoga penonton pada bingung. Dikasih calon mahasiswa filsafat pikir ulang lagi ya. Terima kasih Mas Riko, sampai jumpa di video selanjutnya.